Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anakku? Alhamdulillah. Alhamdulillah Sehat Pak. Sehat. Sehat Pak. Senang. Bapak mendengarnya senang melihat kalian sehat semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah Tahukah Pak. kalian pelajaran apa pertemuan kali ini? Al-Quran hadis Pak. Ya. Surah apa? Surah Al-Maun. Alhamdulillah. Materi kita sekarang adalah Al-Quran hadis surah Al-Maun. Pernah kalian membaca surah Al-Maun di rumahnya? Pernah Pak. Alhamdulillah. Baik, sekarang kalian sebelum mulai pelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu dipimpin oleh Bapak Marwan. Saya, Ayo, Pak. doanya dimulai. Saya, Pak. Ya. Baik, teman-teman semuanya, mari kita belajar bersama, membaca doa bersama sebagaimana yang akan saya pimpin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita masuk pada pelajaran Al-Quran hadis surah Al-Maun, siapkan bukunya semuanya, alat-alat tulisnya, dibuka semuanya. Iya Bapak. Gimana, sudah semua dibuka? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Kemudian kita sebelum masuk pada materinya, kita harus mengetahui capaian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Yang pertama, peserta didik mampu melafalkan surah Al-Maun. Nanti setelah kalian belajar surah Al-Maun, mampu atau bisa membaca surah Al-Maun. Yang kedua, menghafalkan surah Al-Maun. Setelah kalian belajar dan dibaca ulang-ulang, kalian harus hafal surah Al-Maun. Iya Pak Guru. Iya Bapak. Yang ketiga, memahami surah Al-Maun. Bukan hanya bisa hafal, bukan hanya bisa baca, tapi kita harus memahami surah Al-Maun. Bagus. Dan yang keempat, mengomunikasikan arti dan isi kandungan surah Al-Maun. Nanti ada arti dari surah Al-Maun. Kalian harus mengetahui juga, bukan hanya lafalnya saja. Iya Pak. Ini anak-anak. Selanjutnya, setelah kita mengetahui capaian pembelajaran, maka kita harus mengetahui tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajaran itu? Pertama, melafalkan dan menghafalkan arti surah Al-Maun agar dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai upaya menghayati dan mengamalkan Al-Quran dalam konteks beragama, berbangsa, dan bernegara. Ini tujuannya setelah kita belajar. Yang kedua, memahami isi kandungan surah Al-Maun
agar dapat mengamalkannya dan dalam kehidupan sehari-hari sebagai upaya menghayati dan mengamalkan Al-Quran dalam konteks beragama, berbangsa, dan bernegara. Inilah anak-anak tujuan belajar Al-Quran hadis surah Al-Ma'un. Sudah dimengerti ini? Sudah, Oke, Pak Pak. Guru. Alhamdulillah. Semangat anak-anak, sekarang masuk pada materi Al-Quran hadis surah Al-Ma'un. Materi membaca surah Al-Ma'un dengan benar. Mari ikuti Ustadz ya, sebelum kalian disuruh satu persatu nanti. Siap? Ya, Ustaz. Siap. Ya, Siap, alhamdulillah. Bapak. Ikuti Ustadz gantian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Wa yamna'unal ma'un. Alhamdulillah bisa membaca surah Al-Ma'un semuanya ya. Ya, Pak Ya, Guru. Bapak. Coba Bapak mau nanya sama Suhartono. Siap, Bapak. Apakah pernah baca di rumahnya Suhartono? Pernah, Bapak. Berapa kali? Ketika melaksanakan sholat, Bapak. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Suhartono. Bagus. Coba saya pindah pada Agus Hamdani. Apakah pernah baca nak di rumah juga? Kadang-kadang, Pak. Kadang-kadang. Bisa melafalkannya nak di rumah? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Alhamdulillah. Baik, inilah lafal surah Al-Ma'un anak-anak. Kalian di rumah diulang-ulang, dibaca terus sambil lalu minta bimbingan sama orang tua Semuanya. agar kalian hafal. Ada yang hafal di sini baca surah Al-Ma'un? Ada, Pak. Ada, Pak. Siapa? Masih belum hafal, Pak. Hafal Sudah, separuh. Pak. Acung tangan. Ayo, yang hafal. Yang hafal, Pak. Ah, Bapak Suhartono, anak Suhartono ini ya bagus. Iya, Pak. Coba Ya, Pak. Suhartono ini baca surah Al-Ma'un ayat 2 nak. Ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim.
Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ya bagus, tepuk tangan untuk Sartono. Shadaqallahul Tepuk tangan teman-temannya semuanya. Sudah bisa. Coba siapa yang bisa baca surah Al-Ma'un ayat 4? Ujung tangan. Ayat 4. Ya, Pak. Ya, silakan Agus. Fawailul lil musallin. Iya, bagus, tepuk tangan untuk Bapak Agus. Agus Hamdani ini bagus kamu. Ya baik, ini lafal surah Al-Ma'un. Sudah paham semuanya? Sekarang kalian tidak cukup mengetahui lafalnya saja. Harus mengetahui arti dari surah Al-Ma'un setiap ayat. Ada berapa ayat surat Al-Ma'un? 7, Pak. 7, bagus. Sudah 7, Coba Pak. arti dari surah Al-Ma'un, saya baca arti lafalnya, kalian baca arti Artinya, Pak. artinya ya. Bisa anak-anak? Ya, Bisa, Pak. Pak. Bagus. Saya baca artinya, lafalnya, kalian membaca arti. Artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah Tahukah orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah itulah orang yang orang yang menghormati anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. orang miskin. Fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai dalam terhadap sholatnya. Alladzina hum yura'un. yang berbuat ria Wa yamna'unal ma'un. Dan enggan memberikan bantuan. Ya, baik anak-anak sudah bisa ya ini baca di rumahnya. Sekarang Ya, kita Mak. harus mengetahui kandungan yang ada dalam surah Al-Ma'un. Lanjut. Sekarang saya buat rangkuman di sini untuk materi terakhir mungkin. Perhatikan anak-anak, ini gambar kalian waktu upacara hari Senin kemarin ya. Ya, Bapak. Sekarang Tapi nggak rangkuman. kelihatan saya, Pak. rangkumannya kurang kelihatan semuanya, Pak. Tidak kelihatan ya, Pak. Ya. Tidak kelihatannya. Ini kelihatan Ya. kita semua ada yang di sini. Kalau tidak kelihatan nanti orangnya tambah besar mungkin anak-anakku semua. Iya, Bapak. Iya, Pak Guru. Baik, Bapak akan membaca rangkuman yang ada dalam materi surah Al-Ma'un. Perhatikan anak-anak. Pertama, surah Al-Ma'un adalah surah yang keberapa anak-anak? Nggak tahu, Tahu, Pak. Pak Guru. Surah Al-Ma'un adalah surah yang ke-107 dalam Al-Quran. Iya, Pak. 100. Coba saya ulang, 107, surah Pak, ya. Al-Ma'un adalah surah yang keberapa anak-anak? 107, Pak. 107, Ya Bapak. pintar anak-anak. Mau dicatat ini, Pak. Ya, Mau kemudian ditulis, Pak. Jangan cepat-cepat, Pak, ya. ya. Ditulis nak ya? Iya, Pak. Ya, Pak. Sudah ditulis. Sudah, Pak. Alhamdulillah. Sekarang surah Al-Ma'un terdiri dari berapa ayat anak-anak? 7. Ayat, Pak. Benar. 100. Yang ketiga, surah Al-Ma'un tergolong surah apa anak-anak? Ada yang Surat tahu? Apa ya? Makiyah, Pak. Makiyah, Pak. Surah Makki. Makiyah, Iya. Pak. Bagus. Oh iya, Pak, Surah ya. Al-Ma'un surat- ini tergolong
surah Makkiyah. Kenapa? Karena diturunkan di kota Mekah atau karena diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, Pak. Madinah. Maka surahnya disebut dengan surah Makkiyah. Makkiyah. Paham? Paham, Pak Guru. Paham, Pak Guru. Pak Guru. Bagus, anak-anakku semua. Lanjut. Apa arti dari Al-Ma'un? Arti dari Al-Ma'un, anak-anak, ada yang tahu? Belum, Tahu, Pak. Pak Guru, Pak. Nah, Al-Ma'un Tahu, artinya barang-barang yang berguna. Al-Ma'un apa artinya? Barang yang Barang berguna, yang Pak. berguna. Bagus, pintar anak-anakku semua ini. Kemudian nama dari surah Al-Ma'un ini, Al-Ma'un, surah Al-Ma'un diambil dari surah Al-Ma'un ayat ke-7. Wa yamna'unal ma'un. Ma'un. Paham anak-anakku? Paham, Paham, Pak Guru. Bapak. Bagus. Tepuk tangan dulu sebelum kita lanjutkan. Biar semangatnya lebih tinggi. Bagus anak-anakku. Iya, Pandai-pandai semua Bapak. ini. Sekarang Ini ya, Bang, gambarnya. dalam surah Al-Ma'un Jangan dianu ini ada apa isi kandungan surah Tidak Al-Ma'un? Di dah. surah Al-Ma'un ini berisi ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Tahukah kalian orang yang mendustakan agama? bisa Tahu, Pak. Tidak gelap sih. Yang tahu siapa? Tidak tahu ya? Nggak tahu, Pak. Ya, bagus. Kalau tidak tahu, Ustaz jelaskan. Ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Yang pertama, orang-orang atau mereka yang menghardi anak yatim. Hati-hati dengan anak yatim. Kalau kalian mencaci-caci karena tidak ada ayahnya dan ibunya, maka kalian bukan mendustakan anak yatimnya, tapi mendustakan agama. Agama. Hati-hati. Adakah di antara kalian yang menjadi anak yatim? Saya, Pak. Nah, Huzaimi. Oh, Iya, Pak. Marwan. Ya, Pak. Nah, Saya juga, Pak. anak yatim. Tahukah kalian anak yatim? Siapa anak yatim? Tidak punya bapak. Saya tidak punya bapak dan masih balik, Pak. Dan belum balik, Pak. Oh iya, bagus. Novin ini bagus. Tepuk tangan untuk Novin. Yang disebut yatim adalah anak baik yang sudah dilahirkan atau masih ada dalam kalbu ibunya, kemudian anak orang tuanya, ayahnya meninggal. Maka itu disebut dengan yatim. Kalau sudah dewasa, usianya sudah balik, tidak disebut yatim lagi. Saya kan umur 7 tahun masih, Pak. Ya, kalau belum balik disebut anak yatim. Hati-hati dengan anak yatim agar tidak Belum. mendustakan Agama. Bagus. Kalau Yang 7 kedua, tahun. ciri-ciri dari orang yang mendustakan agama, orang yang tidak menolong fakir miskin. Jika ada tetangga kalian yang miskin, yang tidak punya, sedangkan kalian ini termasuk orang yang punya, yang kaya, maka berilah orang-orang miskin, bantulah orang-orang miskin, agar kalian tidak tergolong orang-orang yang mendustakan Agama. agama. Adakah di antara tetangga kalian yang miskin? Banyak, Pak. Banyak, Pak. Iya, Ada, kalian. Pak. Tadi, Pak. Ada, Pak. Atau teman kalian. apa banyak Banyak, Pak. Kalau di kelas ada yang tidak punya uang saku, sedangkan kalian ada saku Saya, yang Pak. lebih, kalian kasih Saya sama enggak punya, temannya Pak. ya. Ah, Iya, Pak. Pak. Ya, Soehartono, Saya Soehartono apa, nak? enggak punya uang saku, Pak. Oh ya, ada yang punya di sini? Yang lebih uang sakunya? Ada, Kalau saya tidak ada. ada, Ada, Bapak Pak. punya ini kasih nanti ya. Saya Ada, dikasih Ada 1.000 istirahat, dulu, saya Pak. Jajan sama Ya. saya, Pak. Saya lebih, Biar Pak. jajan Nanti sama saya saya, Pak. kasih nanti saya kasih Soehartono, Pak. Ya, bagus. makasih. Novin ini punya uang saku yang lebih karena ini orang kaya.
Kasih Iya, ya, Pak. Nopin, kasih 2.000 Usaha orang yang tuanya, Pak. adanya. Iya, Pak. Ya, bagus. Bagus untuk Nopin. Tepuk tangan untuk semuanya anakku. Bagus. Yang ketiga, termasuk ciri dari orang yang mendustakan agama adalah orang yang riya dalam sholat. Tahukah kalian apa riya? Nggak tahu, Apa Pak. itu? Ria itu apa, Ya Pak? itu apa Pak? Bagus. Guzaimi ini mau bertanya apa itu riya? Nah, saya jelaskan, dengarkan baik-baik atau ditulis Nana. Ya, Riya Pak. ini orang yang melakukan perbuatan baik ingin dipuji oleh orang lain. Contoh, kalian sholat di rumahnya ingin dipuji oleh ayah dan ibunya. Maka pekerjaan sholat kalian disebut dengan Ria, Pak. Ya, Pamer Pak berarti ya. Terus? Pamer gitu. Iya, pamer bahasa Oh iya modernnya ya bagus. Pak. Dwi bagus. Ria. Dwi sering pamer, Pak. Dwi sering pamer, Pak. Ini hati-hati. Berarti enggak boleh ya Pak pamer. Tidak bagus. Karena termasuk riya anak-anak. Ria Riya itu ini termasuk syirkul asgar. Kata Rasulullah. Ar-riya syirkul asgar. Riya merupakan syirik yang kecil. Astagfirullah. Berarti saya berdosa no Pak. Iya, harus hati-hati ke depannya, lebih baik lagi anak-anak. Ria itu bahasa apa, Pak? Riya ini bahasa Arab, tapi dimasukkan. Riya bahasa Indonesianya ingin dipuji oleh orang lain. Bahasa Maduranya teroka alam. Orang Madura, Pak ya? Nah, bahasa Maduranya ini. Karena saya orang Madura juga. Iya, Pak. Jadi saya Teroyan. belajar bahasa Madura ya Pak. Ya bisa nanti, nah, tapi bukan sekarang, nak. Sekarang pelajaran Al-Quran hadis. Pak ya. Ya baik, nah. Bisa dipahami anak-anakku semua? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian yang terakhir, orang yang enggan menolong dengan barang-barang yang berguna. Misalnya kalian sudah punya barang, misalnya modahnya, kalian punya jajan. Sedangkan jajan kalian banyak yang beli tadi, misalnya. Ada temannya yang tidak punya jajan, yang tidak punya uang saku untuk membelinya, maka kalian kasih sama temannya. Ini satunya. Atau permen, apa saja yang kamu punya. Agar kalian tidak termasuk orang yang mendustakan Agama. saling tolong menolong dalam kebaikan. Ya, Pak. Sebagaimana firman Allah yang disebutkan dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bergotong royonglah kalian, tolong menolonglah kalian dalam kebaikan. Bukan hanya makanan. Contoh alat tulis, ada temannya yang tidak bawa pulpen atau hilang. Sedangkan kalian punya balpen 2 atau 3, maka kasih pinjaman temannya. Seperti ini, nak ya. Ya, Iya, Pak. Pak. Ya, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini ciri-ciri dari orang yang mendustakan. Agama. Coba diulang. Ada berapa ciri-ciri orang yang mendustakan agama dalam Quran surah Al-Maun? Ada Ada 4, empat, Pak. Pak. Selamat, Pak. Satu. Menghargai Orang anak yang yatim. menghargai anak Anak yatim. yatim. Ini anak Dua. yatim. Tidak mau menolong menolong fakir fakir miskin. miskin. Bagus. 3. Iya, Ya, Pak. Iya. Sholat. 4. Melakukan Dan sholat. tidak mau menolong. Melalaikan sholat. Sholat. Tidak mau menolong. Tidak mau Iya. menolong. Tidak mau Dengan barang yang menolong dengan berguna. barang-barang yang Barang yang berguna, Pak. Iya. Inilah anak-anak isi dari surah Al-Maun. Yang dilarang dalam surah Al-Maun jangan kalian lakukan. Yang diperintah maka kita semampunya kerjakan. Kerjakan, Pak. Seperti menolong fakir Miskin. Miskin. Yang dijauhkan jangan menjadi anak ya, Yatim. anak yatim, nak. Baik. Iya, Pak. Terus selanjutnya saya siapkan di sini PR kalian di rumah ya.
Ya, Pak. Karena sudah paham semua ini. Jangan banyak-banyak ya, Pak. Oh iya, Bu. Iya, Nak. Iya, Nak. Waktunya, Nak. Ya, sudah sesuai dengan waktunya ya. Ya, lanjut. Ini tugas kalian. Lihat ya. Sudah kelihatan. Iya, Pak. Latihan mengerjakan soal berikut dengan benar. Yang harus disiapkan materinya yang sudah saya tadi jelaskan. Surah Al-Ma'un. Yang kemudian ada rangkuman di sana. Bisa dipelajari. Dan yang ketiga ini kerjakan kalau sudah mengetahui materi dan rangkumannya. Soal pertama, nah ini arti dari Al-Ma'un adalah titik-titik. Mode ini. Tulis, Pak. Dijadikan kuis ini ya. Oh, kuis, Pak ya. Nanti berarti pakai. Ya coba, siapa yang bisa jawab ini? Bisa jawab. Ujung tangan. Arti dari Al-Ma'un adalah ya. Dwi, ya. Barang yang berguna. Ya bagus. Tepuk tangan untuk Dwi Rosida. Baik. Mungkin cukup sampai di sini anak-anakku ya. Jangan lupa pesan dari saya, kalian belajar teruslah di rumah. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari sekarang dan akan datang dan seterusnya menjadi ilmu yang barakah manfaat. Amin. Amin. Sebelum kita akhiri, mari kita baca kafaratul majlis bersama-sama. Subhanallah wa bihamdika semoga bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.